Halo semua viewers, welcome back to Good Talk dan masih bareng Kak Rama. Dan tadi aku udah janjiin kita bakalan ngobrolin tentang artificial intelligence. Nah, gimana ini Kak Rama tentang artificial intelligence sendiri? Jadi kalau ngomongin industri ya, kita banyak sekali membantu pemilik gedung, pemilik properti itu untuk bisa membantu mereka membuat tim di lapangan lebih produktif. Karena selama ini mereka nggak tahu kan, ini sebenarnya satpam saya kan banyak kan tim lapangan kan satpam kan untuk menindaklanjutin masalah-masalah keselamatan dan juga security and safety lah gitu. Nah ini ngebuat lebih produktif. Saking dibuat lebih produktif, mereka bisa lebih efisien juga untuk maintain orang di lapangan gitu. Oke. Nah tentunya ada operational savings dan sebagainya, tapi at the same time productivity-nya meningkat gitu. Sehingga mereka jauh lebih lean lah gitu. Ini banyak terlihat sekali cases-nya di beberapa klien-klien kita, khususnya pemilik gedung, pemilik mall, properti dan sebagainya. Ya. Oke, dan tadi kalau yang Kak Rama sebutkan itu adalah kalau nggak salah namanya Cluework ya? Ya, jadi kalau Cluework sendiri memang aplikasinya untuk petugas lapangan. Kayak awalnya DKI kan juga begitu kan. Mereka punya aplikasi untuk petugas di lapangan menindaklanjuti laporan warga. Bedanya kalau pemilik gedung, mereka petugasnya ini punya aplikasi untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang di gedung itu gitu. Kayak orang mencurigakan, ada orang yang mukanya blacklist lah, misalnya udah nggak boleh masuk gedung tapi ternyata masih masuk. Selama ini satpam tuh ngapalin muka-muka orang gitu kan. Ini orang ini boleh masuk nih, siapa yang nggak boleh masuk karena pernah buat onar di dalam mall misalnya kayak gitu-gitu kan. Sekarang dengan ada facial recognition kan dia nggak perlu ngapalin 1000 muka lagi gitu yang pernah shoplifting, misalnya nyolong baju dan sebagainya. Dia tinggal misalnya di mall ya, dia tinggal dikasih alert aja sama si Cluevision, which is yang AI tadi, ke keluarnya, ini orang udah pernah di-ban lah dari gedung ini, udah pernah masuk lagi, jadi lu tindak lanjut lah, kira-kira gitu. Sama beberapa use case lain. Oke. Menarik banget ya Clue ini sendiri ya. Banyak banget udah berkembang kemana-mana gitu. Nah, Ya, betul. Tadi aku dibisikin ada artikel nih. Clue Thermal bisa deteksi suhu tubuh untuk screening awal penderita COVID-19. Berarti ini salah satu inovasi yang cukup baru juga ya. Untuk ngebantu, maksudnya apalagi di masa pandemi sekarang kayak gini gitu. Ini salah satu terobosan dari Clue ini sendiri Kak? Ya, jadi kita sejak awal pandemi, mungkin karena startup ya, jadi agile. Kita selalu mengedepankan agility lah gitu. Kita mesti inovatif. Kita diskusi kira-kira solusi apa yang bisa ngebantu memberikan social impact lah terhadap pandemi. Jadi pertama kita bagi 3 tuh. Jadi bagi 3 solusi. Yang pertama adalah saat pandemi, yang kedua saat new normal, yang ketiga saat vaksin. Nah, yang pandemi, saat awal pandemi pelaporan masyarakat melalui aplikasi Clue untuk orang-orang yang bandel lah, yang nggak disiplin di luar pas lagi lockdown. Yang kedua, nah ini new normal ini tuh Clue Thermal. Jadi mendeteksi suhu badan dengan otomatis. Karena kan kebanyakan sekarang masih pakai itu, termogan kan. Termogan itu sebenarnya untuk mengukur AC, bukan untuk mengukur orang. Jadi untuk tukang AC mengukur, kalau misalnya AC-nya panas apa enggak, dia tembak pakai termogan. Jadi akurasinya untuk mengukur kulit panas apa enggak tuh nggak akurat. Kan kadang-kadang kita ditembak termogan kan suhunya 35 kan. Iya. 35, 34 kadang-kadang. Itu 35,1 tuh orang udah menggigil ya? Iya menggigil. Udah nggak normal malah. Iya. Harusnya kan 36,1 sampai 36,7 kira-kira gitulah tuh normal. Oke, berarti. Iya, kita buat Clue Thermal yang akurasinya juga udah memang worldwide standard juga thermalnya, tapi ditambahin dengan facial recognition. Jadi facial recognition untuk mendeteksi wajah untuk absensi, jadi untuk di kantor-kantor bisa, sama mask detection, orang pakai masker apa enggak. Gitu. Nah, ini kedepannya malah kita buat maskernya ini bocor apa enggak kita bisa tahu gitu. Jadi kadang-kadang kan ya walaupun pakai masker, maskernya juga udah bocor gitu. Nggak semua masker itu juga kualitasnya bagus. Khususnya ada beberapa masker kain yang gampang bocor. Jadi kita bisa deteksi itu juga. Ini sih banyak di-apply di gedung-gedung, di mall-mall, kantor-kantor juga banyak. Ya. Berarti cukup inilah ya, bersyukur kita bisa deploy itu. Keren banget ya. Maksudnya bisa satu paket komplit gitu loh, udah ngukur suhu tubuh, apakah dia pakai masker, maskernya itu masih masker yang bagus atau enggak gitu. Ini kompleks banget itu loh, keren banget emang Clue. Terus ada artikel kedua nih, kita lanjut ke artikel kedua nih. Clue wakil Indonesia di kompetisi startup dunia. Nah ini boleh ceritain gak sih Kak? Maksudnya gimana nih? Apakah mewakili Indonesia?
Iya, jadi kita selain di Indonesia sendiri kan kita juga udah mulai ekspansi. Jadi kita udah jalan apa namanya di Malaysia, beberapa negara Asia Tenggara dan juga sekarang lagi trial di Jepang. Oke, Jadi trial di Jepang. solusi-solusi kita juga banyak digunakan di luar. Nah, untuk khususnya untuk yang berita ini kemarin kebetulan kita diundang jadi satu-satunya perwakilan di Indonesia untuk apa untuk di ajang dunia lah gitu untuk kompetisi terkait smart city gitu. Jadi memang banyak sekali pencapaian-pencapaian kita yang juga di level internasional karena smart city ini memang banyak sekali diapresiasi di luar. Kalau di Indonesia mungkin kedengaran masih belum banyak ya. Iya, masih Tapi ada. kalau di luar tuh smart city udah cukup apa ya bisa dibilang mature lah gitu. Dan solusi-solusinya juga yang dibutuhkan sangat banyak. Oke. Nah, yang terakhir nih ada satu kutipan dari investor.id. Bekerjalah seperti sedang bermain game. Nah, gimana itu, Kak? Saya hobi main game dari kecil. Oh. Game yang saya hobi main tuh game petualangan RPG ya. Oke. Kalau main game itu kan ibaratnya mulai ceritanya ngumpulin tim, udah gitu naik level kayak gitu-gitulah. Iya, ada guildnya gitu-gitu ya, Kak ya? Iya, ngebangun tim, naik level, bunuh monster, experience gitu kan, sampai benar-benar terakhirnya membuat dunia lebih baik. Ujung-ujungnya kan gitu kan. Oke, Lawan filosofinya orang jahat baik. gitu kan, dunia lebih baik. Mirip-mirip sama bangun startup. Kalau saya sih konsepnya untuk ngebangun startup mirip-mirip kayak gitu kan. Kita mulai dengan visi kan. Setelah itu kita ketemu co-founder, kita achieve milestone, ya pokoknya gitu-gitulah. Sampai akhirnya tujuan kita adalah untuk membuat, to make the world a better place kan. Oke. Karena memang Clue sendiri kita dari awal fokusnya ke social impact. Kadang-kadang saking fokus ke social impact, bisnisnya kelupaan. Karena itu kita mesti benar-benar cari equilibrium lah ya. Antara gimana we make a better place, we make the world a better place, sama we also make good business gitu. Karena kalau misalnya business is not good, eventually company-nya nggak bisa make the world a better place gitu. Setuju. Jadi memang untuk membalance inilah ya, stres. Karena saya ngelihat banyak founder-founder kayaknya stres banget gitu kan. Wah gila gue mesti ini itu gitu. Kalau saya anggap ini udah kayak ya kesehari-harian aja kayak hobi gitu. Jadi ya, Wow. ya saya nggak ngeliat stres ini sebenarnya mungkin pelajaran juga ya karena dari kecil hobinya ya hobi yang saya suka ya passion saya bisa di apply ke dunia kerja gitu. Jadi I don't have to work for my entire life. Asik. Apa hobi dari kecil bisa diimplementasikan ketika sudah dewasa gitu. Nah, kalau misalnya untuk ini sedikit sharing mungkin boleh dari Kak Rahman nih. Kalau misalnya kita pengen optimalin penggunaan dari AI sendiri dalam aplikasi yang kita buat itu gimana sih, Kak? Maksudnya kan banyak juga anak-anak muda di luar sana yang pengen, let's say, buat startup gitu misalnya. Tapi base-nya dia cuma misalnya di computer science dan dia bisa ngoding, tahu tentang AI. Nah, gimana cara optimalinnya supaya bisa, ya mungkin salah satunya kayak jadi Kak Rama gitu? Enggak lah. Sebenarnya AI itu bisa dipakai di mana-mana ya. Dan AI kan ada banyak, bukan cuman kalau kita fokusnya memang di computer vision ya. Jadi lebih ke arah untuk video analitik, menganalisa video gitu. Tapi ada juga AI yang untuk suara. Kemarin saya ketemu satu startup, mereka mainnya lebih ke arah voice recognition ya. Tapi lebih untuk untuk menganalisa sales call. Jadi bisa tahu nih kalau misalnya salesnya di perusahaan gitu, itu kira-kira dia efektif nggak sih pas lagi nelfon klien? Apakah dia sering nyelak itu kliennya pas lagi ngomong gitu? Akhirnya dikasih rekomendasi. Harusnya lu ngomong 1,5 detik setelah klien ngomong. Akhirnya salesnya dia tuh meningkat tuh 20% lebih efektif kayak gitu-gitulah. Jadi AI membantu automation untuk itu ya, augmented ya, untuk pekerjaan manusia dan masih banyak lagi gitu. Kalau saya lihat sih gimana kita mulai dengan visi dulu sih. Sebenarnya AI ini kita mau ngapain? Satu adalah tujuannya dari perusahaan ini. Yang kedua adalah AI bisa membantu kita untuk apa gitu dan bisa membantu mengautomate sebuah bisnis, operasional di government dan sebagainya untuk apa. Banyak sekali kok penggunaan AI dan ya ini sebenarnya tinggal gimana kita mengoptimize itu aja sih. Iya benar sih, kalau misalnya kita ngomongin AI apalagi sekarang udah era 4.0, bahkan udah mau 5.0 ya, di luar negeri udah 5.0 gitu kan Kak. Apa-apa pasti udah kayak, udah sebutannya sekarang Internet of Things gitu, ibaratnya udah semuanya bisa berkomunikasi lah melalui internet gitu. Jadi kayak betul yang Kak Rama bilang itu, kita harus nentuin visinya dulu nih, mau ngapain, apa tujuannya dan lain sebagainya gitu. Iya.
pengembangan AI itu dan IoT udah pasti robotik ya. Sekarang kan kita banyak sekali implementasi yang udah di luar kan. Jadi banyak opportunity yang saya lihat juga. Kayak di Jepang tuh robotik udah ya gimana ya? Mungkin dia terinspirasi dari ini kali ya, dari anime kan, Gundam dan sebagainya. Jadi sekarang banyak udah di-serve sama robot gitu. Restoran, pelayanan untuk yang resepsionis, Betul. di hotelnya semuanya nggak ada orang, cuma robot, ya ibaratnya kayak gitu. Itu udah mulai banyak banget startup yang lari ke robotik, dan saya lihat kayaknya trennya sih bakal ke arah sana. Dengan masuknya 5G sebentar lagi, ya udah pasti semuanya akan lebih cepat ya. Oke. Saya menerima ringan. Menangkap kata-kata sebentar lagi itu masih membayangkan nanti apakah saya udah tua dulu baru masuk atau gimana gitu. Enggak sih. Ini once 5G di roll out, saya yakin sih startup makin banyak ide aneh-aneh, ide gila gitu, makin banyak. Jadi emang harus pikirin dari sekarang nih apa yang ada di depan kita. Ini udah jelas kan 5G gitu, bakal masuk. Mungkin ini dengan COVID sekarang bisa ngebuat apa lagi? Karena dengan masuknya COVID ini kita jangan ngelihat ini sebagai challenge kan, malah ngelihat ini sebagai opportunity. Kira-kira apa lagi nih? Kayak clue gitu kan, tadinya kita juga nggak kepikiran bangun clue thermal atau misalnya mau ngebuat AI untuk mendetek orang pakai masker apa enggak, orang social distancing untuk kontak tracing dan sebagainya. Sekarang malah terjadi gitu. Tapi ya namanya orang Indonesia tuh paling jago tuh satu hal, creativity. Jadi kita mesti memanfaatkan kreativitas kita sebaik mungkin. Nah, tapi aku penasaran nih Kak, kita out of topic sebentar gitu. Menurut Kak Rama sendiri nih, ini kan kalau kita bicara tentang Indonesia ini bukan cuma Jakarta gitu, Indonesia luas banget. Menurut Kak Rama sendiri, apakah Indonesia ini sebenarnya udah siap nggak sih menerima segala macam jenis teknologi yang sudah cukup maju seperti di dunia itu? Berjalan bersamaan dengan infrastruktur yang lagi dibangun ya, karena at the end of the day internet dan teknologi itu solusi kan. Di bawahnya harus ada infrastruktur yang kuat, dan infrastruktur yang kuat itu kan sebenarnya sekarang ini ya connectivity. Connectivity to be honest ya, mungkin sekarang masih harus banyak perkembangan lagi lah gitu. Percuma ngomongin IoT, AI dan sebagainya, tapi kalau misalnya kita masih ngalamin juga sih beberapa kota yang kita implementasi AI, terus gambarnya putus-putus, gimana kita bisa menganalisa kan? Karena internetnya pelan gitu, yang kayak gitu-gitulah. Dan ini kita bersamaan dengan dukungan pemerintah, jadi untungnya pemerintah sekarang lagi nge-genjot infrastruktur habis-habisan, jadinya saya rasa sih ya at least 5 tahun ini dan masuknya 5G ya kita akan sangat siap untuk teknologi-teknologi kayak yang ngomongin IoT, robotik, AI, dan sebagainya akan lebih gampang gitu. Tapi ya intinya adalah itu. Infrastruktur, yang kedua adalah regulasi ya kalau saya bilang. Jadi regulasinya juga mesti siap. Karena sekarang kayak contohnya facial recognition aja di China di embrace. Semua tempat kalau 700 juta CCTV kan, facial recognition semua untuk mendetek orang. Di Amerika di blok tuh facial recognition nggak boleh. Di Jepang juga nggak boleh facial recognition untuk di publik. Di Indonesia kalau ditanya nggak tahu boleh apa enggak ya. Jadi regulasinya belum ada. Sekarang ya driven by demand aja gitu, terlihat kan. Kayak Gojek aja sebenarnya di awal-awal kan mungkin sampai sekarang saya nggak tahu ya. Tapi di awal-awal kan legal kan, nggak boleh kan. Memang ojek jadi ya untuk ngebawa orang lah gitu ibaratnya. Akhirnya mulai itu karena demand-nya tinggi, ya udah deh kita regulasikan gitu. Jadi kalau saya lihat regulasi sama infrastruktur harus siap duluan, baru kita bisa implementasi solusi. Kalau berbarengan gini ya agak sulit sih, ya. Tapi ya begitulah. Oke. Nah, itu kan ini kayak loncat dari pesawat sambil ngerakit parasut lah gitu. Lagi lompat tapi ngapain parasut gitu ya. Sama aja gitu. Nah, tadi kan kita ngomonginnya itu tentang maksudnya regulasi infrastruktur gitu. Nah, gimana kalau kita ngebahas tentang maksudnya kesiapan masyarakatnya gini? Kayak misalnya di Jepang tadi kan udah di-serve apa-apa, misalnya restoran, hotel, udah di-serve-nya dari robot. Kira-kira masyarakat kita bisa terima nggak sih? Atau misalnya nih, bilanglah masyarakat kita nggak terima. Solusi yang bisa, maksudnya pendapat dari Kak Rama sendiri apa yang bisa jadi solusi gitu? Agar kita nggak dikalahkan sama teknologi, ibaratnya kayak gitu. Kalau AI ya, mungkin ngomongin AI karena banyak sekali topiknya bahwa AI yang akan menjadi singularity lah, menggantikan manusia dan sebagainya. In fact, sebenarnya AI itu malah kasarnya mengangkat kemampuan manusia lah gitu. Jadi kita nggak perlu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih bisa dibilang repetitif lah gitu. Semua bisa dilakukan oleh robot atau sama AI. Jadi manusia malah
keangkat ininya skill setnya lah gitu untuk bisa memanage AI. Tapi banyak orang yang masih ngelihat, wah ini pekerjaan gue bakal diganti nih, kira-kira kayak gitu kan. Nah ini Iya. sebenarnya challenge juga untuk kita bisa berkembang at the end of the day ya kalau saya lihat. Memang kita kan harus naik level terus kan, gimana kita bisa berkembang untuk bisa ya naik atas lagi, lebih baik lagi gitu. Masa mau stuck di bawah situ terus gitulah kasarnya kan kayak gitu. Nah dari segi situ karena at the end of the day ujung-ujungnya adalah kembali lagi ke pendidikan kalau saya bilang. Jadi memang dari segi pendidikan dari awal kita juga udah mesti bisa dibilang disisipin lah bahwa kedepannya nih artificial intelligence akan membantu manusia, jadi sehingga ya kita mesti ngerti juga lah bersahabat dengan AI instead of kita musuhan gitu loh. Jadi ya kalau saya lihat sih Indonesia sih pasti akan menerima. Kayak contohnya COVID ini kan, bayangin loh, tadi kita meeting sama gubernur, wali kota atau orang pemerintah harus ketemu muka kan, nggak mungkin lah kita pakai video conference. Cuma dipaksa dengan adanya keadaan. Jadi mau sekarang semuanya jadi video conference kan. Betul. Akhirnya menerima juga gitu. Tapi kan kita nggak perlu sampai kayak begitu dulu gitu, sampai ada kondisi yang sulit baru kita menerima apapun gitu. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus ready, harus banyak juga mengetahui bahwa kedepannya ini AI nggak bisa nggak bisa dialakin lah gitu. Kita nggak bisa avoid AI. Kita mesti berpikiran untuk lebih maju lagi. Nah berarti kayak aku jadi mikirnya tuh bener yang Kak Rama bilang itu, bahwa saya mindsetnya kita tuh harus diklik gitu, bukan berarti AI gantikan pekerjaan kita, tapi salah satu cara untuk nge-upgrade our skills lah gitu ya Kak. Iya, betul. Itu menjadi inilah challenge. Mindset kita tuh mesti ngeliat ini bukan challenge ini sebagai opportunity untuk kita bisa naik lebih tinggi lagi gitu. Ya kan? Dibanding ngerjain kerjaan yang repetitif yang bisa dikerjain sama AI, jadi dong manajernya AI gitu kan. Karena kan AI ini harus ada yang manage. Nanti betul. Ujung-ujungnya kan. Masuk akal. Nah, Kak, kita balik lagi nih. Aku masih penasaran nih. Clue ini sendiri tuh kan banyak sebenarnya fitur-fiturnya yang belum kita bahas nih. Aku pengen bahas tentang salah satunya nih yang di Jakarta mungkin udah mulai diberlakukan ya, ada tilang online sebutannya. Dan dari si Clue sendiri udah ada nih untuk mendeteksi misalnya plat kendaraan yang bla 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 lah, atau orang yang memakai helm dan lain sebagainya. Nah, itu gimana sih cara kerjanya sendiri dari aplikasi Clue-nya itu, Kak? Kalau tilang online itu dia connect ke data Samsat ya. Kalau tilang online kita nggak ngerjain. Jadi memang ada beberapa vendor kan yang ngerjain kayak artificial intelligence. Tapi dia connect ke data dari polisi Samsat, begitu dia langsung kirim tiket ke rumah lah ya gitu. Tapi kalau dari aplikasi Clue sendiri kita banyak kayak license plate recognition gitu kita gunakan untuk mendeteksi di klaster-klaster perumahan. Jadi misalnya emang ini penghuni di klaster ini dia AI-nya kita integrasikan sama boom gates untuk membuka tutup boom gates itulah. Jadi begitu memang dia tinggal di situ langsung kebuka, atau misalnya platnya udah di-ban dari situ ya dia nggak bisa masuk gitu kan, nggak langsung kasih alert gitu. Itu juga sama ada beberapa tempat lagi yang kita kerjakan untuk license plate recognition, kita integrasikan dengan beberapa hal lain lah, database yang udah ada. Asuransi contohnya kan, kayak asuransi itu kayak leasing company, banyak sekali mobil-mobilnya yang udah hilang begitu aja karena ya ibaratnya dia leasing mobil terus nggak bayar kan, mobilnya hilang. Kan itu udah loss-nya dari asuransi kan. Nah dengan adanya license plate recognition kita bisa detect di mall, pompa bensin, misalnya tempat-tempat umum, ternyata nih mobil lewat sini dan berhenti parkir gitu kan. Nah kita tinggal kerjasama sama perusahaan asuransinya, perusahaan asuransinya bisa retrieve mobilnya balik. Kita bisa dapat, atau tempat itu bisa dapat komisi lah gitu dari situ. Karena itu tadinya mobil dianggap hilang kan. Jadi banyak sekali sih use case yang menggunakan license plate recognition. Oke, kalau kita bicara tentang deteksi pengenalan gitu, apalagi misalnya kendaraan gini, kita kan tentu kalau misalnya pengenalan itu kita ngomonginnya tentang akurasi. Kalau misalnya dari Clue-nya sendiri ini, kira-kira akurasinya bisa sampai 100% nggak sih Kak? Atau di level berapa persen? 99,6 ya untuk license plate recognition. Kita cukup beruntung karena kita banyak dapat data license. Jadi kalau AI itu kan it's all about data training kan. Semakin banyak data yang masuk, semakin banyak AI dimasukin ke otak AI untuk dia bisa belajar nih. Oh ya, ini kind of machine learning gitu lah Kak ya. Angka 8 Machine learning gitu ya dibilang. Machine learning ya. Ini huruf apa, ini angka berapa gitu kan. Dia bisa langsung learning. Untungnya kita untuk license plate recognition ya, untungnya kita di Indonesia ini
license plate di Indonesia ini khususnya motor aneh-aneh. Jadi banyak yang angle-nya tuh aneh-aneh. Begitu hurufnya tuh ada yang ketutupan ini, baut lah, segala ini itu. Jadi competition kita datang dari luar, dari India, dari Israel, dari China. Mereka sulit tuh untuk ngedetect yang begitu-begitu kan. Karena di negara lain jarang sekali terjadi itu kan. Jadi butuh waktu untuk mereka training lagi data AI-nya. Kadang-kadang ya at that time udah ya begitu di-compare sama kita ya mendingan kita karena akurasi lebih tinggi kan. Untuk mencapai 100% akurasi sih saya belum pernah lihat sih. Berarti Orang sampai 100%. At least 99,9 kali ya. Soalnya ada aja deh gitu. Yang miss kayak Q kadang-kadang masih salah karena buntut Q-nya ketutupan dikit jadinya O, yang kayak gitu-gitulah gitu. iya, ada hal-hal yang buat itu menjadi error lah gitu. Makanya untuk dapat 99,6% yang kayak Kak Rama bilang itu udah cukup tinggi sih. Ya nggak sih, Kak? Ya, hampir nggak pernah salah sih itu sebenarnya. Oke. Kali platnya aneh-aneh lah gitu. Kan ada yang plat alay-alay gitu juga kadang-kadang ya masih bisa salah juga. Plat yang alay-alay. Oke. Nah, Kak Rama, aku juga punya pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah gimana sih sebenarnya dari aplikasi Clue sendiri ini mampu bertahan dan beradaptasi di tengah-tengah pandemi, khususnya pandemi COVID-19 ini? Gimana cara sistem kerjanya, gimana cara survive-nya? Tapi ditahan dulu. Kita break dulu karena sesaat lagi kita akan kembali. Jadi tetaplah bersama kami di Good Talk.